Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, saya Raden Dandi Putra Tea Pratama, mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal tentang intervensi sosial. Intervensi sosial adalah suatu kegiatan mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, hingga perasaan seseorang atau sekelompok orang secara tertata dan terorganisir. Kegiatan intervensi sosial dilakukan oleh seorang atau lebih pekerja sosial dengan cara masuk ke dalam lingkungan sosial dari sasaran intervensi sosial tersebut, kemudian membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada individu atau kelompok tersebut. Salah satu contoh nyata dari penerapan intervensi sosial adalah ronda. Jadi, ada suatu masalah di suatu lingkungan berupa sering terjadi kriminalitas. Oleh sebab itu, para pekerja sosial mengadakan ronda yang beranggotakan para warga-warga sekitar untuk menjaga lingkungan setiap malam, sehingga lingkungan tersebut tidak lagi terjadi yang namanya tindak-tindak kriminal maupun yang sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip intervensi sosial. Prinsip pertama dalam melakukan intervensi sosial adalah penerimaan. Seorang pekerja sosial harus bisa membuat intervensi yang bisa diterima oleh masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip komunikasi. Prinsip ini penting bagi seorang pekerja sosial karena komunikasi di sini adalah bagaimana cara seorang pekerja sosial menyampaikan pesan-pesan dan arahan kepada para sasarannya di masyarakat. Prinsip berikutnya adalah kesadaran diri. Pada prinsip ini, seorang pekerja sosial harus bisa membangun kesadaran diri dari masyarakat atau individu yang menjadi sasaran intervensi sosial. Karena dengan adanya kesadaran diri, masyarakat atau individu tersebut akan selalu bisa memberdayakan dirinya sendiri serta menolong dirinya sendiri apabila intervensi sosial sudah selesai dilaksanakan oleh pekerja sosial. Prinsip berikutnya adalah partisipasi. Seorang pekerja sosial harus bisa mengajak serta merangkul semua elemen masyarakat untuk mengikuti intervensi sosial yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip individualisme. Prinsip ini membuat seorang pekerja sosial harus peka dan harus memahami bahwa setiap individu yang dia berikan intervensi memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing. Oke, berikutnya saya akan membahas 3 ruang lingkup intervensi sosial. Ruang lingkup yang pertama adalah ruang lingkup mikro. Pada intervensi level ini, intervensi dilakukan dengan sasaran utamanya adalah individu atau keluarga tertentu. Intervensi level mikro dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang individu atau keluarga tertentu. Ada 2 pendekatan yang biasa digunakan dalam intervensi level mikro. Pendekatan pertama adalah pendekatan mentalitas. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan tingkah laku yang terlihat dari individu dalam keluarga tersebut. Kemudian, pendekatan kedua yang biasa dilakukan dalam intervensi level mikro adalah pendekatan konseling. Pendekatan konseling menitik beratkan pada pengamatan kejiwaan serta perasaan dari individu dalam keluarga tersebut, sehingga pekerja sosial harus peka dan mengetahui kondisi dari individu dan keluarga tersebut.
Ruang lingkup kedua dalam intervensi sosial adalah ruang lingkup meso. Pada intervensi meso, biasanya dilakukan serta berkaitan kepada suatu kelompok, kumpulan, ataupun organisasi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Intervensi meso biasanya menggunakan organisasi atau kelompok tersebut sebagai media untuk melakukan intervensi. Ada dua pendekatan yang biasa dilakukan oleh pekerja sosial pada intervensi tingkat meso. Pendekatan pertama adalah pendekatan pengorganisasian masyarakat. Pada pendekatan ini, pekerja sosial membantu kelompok atau organisasi tertentu untuk bisa mengkoordinasikan diri mereka dan kelompok mereka dalam lingkungan masyarakat, sehingga kelompok dan organisasi yang mereka miliki mampu memberikan manfaat serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat. Pendekatan kedua adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini lebih kepada terapi-terapi yang diterapkan pada kelompok. Pendekatan ini mengharuskan seorang pekerja sosial menjalin hubungan yang baik dengan kelompok atau organisasi yang sedang dia intervensi. Sehingga pekerja sosial mengetahui apa saja permasalahan dari organisasi tersebut dan dapat membantu menentukan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kelompok atau organisasi tersebut. Ruang lingkup ketiga dalam intervensi sosial adalah intervensi makro. Intervensi makro ini berkaitan dengan hal-hal yang cukup besar dan memiliki cakupan yang luas. Intervensi level makro biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu dalam suatu wilayah. Intervensi ini biasanya mengandalkan kebijakan-kebijakan sosial dalam penerapannya. Sehingga kebijakan-kebijakan sosial ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan pada intervensi level makro, yang pertama adalah pendekatan kebijakan sosial. Pada pendekatan ini, seorang pekerja sosial harus mampu membimbing masyarakat untuk menentukan serta membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga kebijakan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi masyarakat apabila menemukan masalah serupa di kemudian hari. Pendekatan kedua adalah pendekatan aksi sosial. Pada pendekatan aksi sosial, seorang pekerja sosial melakukan kegiatan atau program-program tertentu yang langsung mengarah kepada masyarakat. Dalam melakukan intervensi sosial, ada satu tahap yang menurut saya cukup krusial dan penting untuk dilakukan oleh pekerja sosial. Tahap tersebut adalah tahap asesmen. Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan pencarian data serta menggali informasi dari sasaran-sasaran intervensi sosial. Data ini bisa berupa kelebihan, kekurangan, serta permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sasaran atau klien dari intervensi sosial. Tahap ini menjadi penting karena pada tahap ini seorang pekerja sosial harus bertemu langsung dengan sasarannya dan membangun hubungan yang baik dengan sasaran intervensi sosial. Terakhir, saya akan membahas tentang keterkaitan antara intervensi sosial dengan pendidikan masyarakat. Keterkaitan yang ada antara intervensi sosial dengan pendidikan masyarakat adalah pendidikan masyarakat dan intervensi sosial sama-sama berorientasi untuk memberdayakan masyarakat serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Contoh nyata dari keterkaitan antara intervensi sosial dengan pendidikan masyarakat adalah saat dilakukannya pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pendidikan masyarakat. Dalam pemberdayaan, pastinya akan dilakukan intervensi-intervensi yang dilakukan kepada sasaran-sasaran di masyarakat. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan motivasi serta manfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf apabila saya banyak melakukan kesalahan kata maupun perbuatan pada video kali ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian semua.